Emang gue pikirin. Suatu saat di kelak kemudian hari, pemandangan indah sekaligus intimidatif kembali tersaji di perairan Nusantara. Salah satu monster laut andalan TNI Angkatan Laut, KRI Gusti Ngurah Rai 332, terpantau keluar kandang dan melenggang gagah membelah ombak. Jelas, frigate canggih ini tidak sedang melakukan patroli rutin yang membosankan. Kapal perang kebanggaan kita ini keluar dengan status full combat ready, menggendong rapi 4 unit rudal maut Exocet M M40 Blok 3, membawa helikopter anti kapal selam di dek belakang hingga mengangkut pasukan elite hantu laut Kopaska. Paket lengkap, siap tempur, tanpa kompromi. Tujuannya sangat jauh dan sangat menantang. KRI Gusti Ngurah Rai sedang OTW menempuh pelayaran selama 42 hari menuju Vladivostok, Rusia, demi unjuk gigi dalam latihan bersama bersandi Oruda 2026. Disinilah letak ironi yang cukup menggelitik bagi para pengamat amatir seperti admin. Belum lama ini, saat Amerika Serikat menggelar hajatan maritim terbesar dunia bernama RIMPAC, TNI Angkatan Laut hanya mengirimkan personel marinir, kosongan tanpa mengirimkan satupun kapal perang utama. Namun, begitu giliran Rusia yang mengajak bermain di Oruda, Indonesia langsung all out mengirimkan salah satu aset paling mematikan yang dimilikinya. Sebuah kontras yang menarik. Apakah ini bentuk sentilan elegan dari Jakarta? Atau justru ini merupakan manuver catur tingkat tinggi dalam doktrin diplomasi bebas aktif kita yang memang gemar membuat kawan dan lawan garuk-garuk kepala? Pamer taring di Vladivostok. Mari kita langsung ke intinya. Keputusan TNI Angkatan Laut melepas KRI Gusti Ngurah Rai dalam kondisi full combat ready menuju Rusia adalah sebuah pernyataan sikap yang sangat keras. Mengapa? Karena menaruh 4 tabung peluncur aktif rudal Exocet M M40 Blok 3 di atas dek, lengkap dengan helikopter spek pemburu kapal selam dan pasukan elit Kopaska, seolah menjadi cara elegan Indonesia untuk berkata, kami datang ke Vladivostok sebagai mitra tempur yang setara, bukan sekadar pelancong yang menumpang lewat. Menempuh pelayaran selama 42 hari mengarungi samudra menuju teritori Rusia. Kontras RIMPAC versus Oruda. Sekarang, mari kita masuk ke menu utama yang membuat para analis mungkin sedang bingung 7 keliling saat ini. Mari kita ingat kembali beberapa waktu lalu saat Amerika Serikat menggelar RIMPAC, latihan perang maritim terbesar di dunia. Barat mungkin mengekspektasikan Indonesia akan mengirimkan kapal perang utamanya untuk berparade di Pasifik. Namun, apa yang dilakukan Jakarta? Kita hanya mengirimkan personel marinir. Tanpa kapal perang utama, tanpa membawa taring maut kita ke halaman rumah Amerika, pihak Barat mungkin sempat berspekulasi bahwa Indonesia sedang menghemat anggaran atau mungkin kapal kita sedang sibuk dirawat. Namun, spekulasi tersebut patah total begitu giliran Rusia yang mengundang dalam latihan Oruda 2026. Jakarta tanpa ragu langsung tancap gas, melepas salah satu kapal terbaiknya dengan persenjataan penuh menuju Vladivostok. Secara geopolitik, ini adalah manuver yang sangat berani sekaligus jenius. Selama beberapa tahun terakhir, blok Barat gencar menekan negara-negara berkembang untuk mengisolasi Moskow. Namun, Indonesia dengan doktrin politik luar negeri bebas aktifnya justru memberikan contoh nyata tentang apa arti kedaulatan sejati. Kita bisa bersahabat dengan Amerika di RIMPAC, tetapi kita juga bisa latihan perang kelas berat bersama Rusia di Oruda. Jakarta tidak bisa dan tidak akan pernah bisa didikte oleh poros kekuatan manapun. Sebuah sentilan yang sangat elegan, bukan? Menyerap ilmu dua raksasa. Bagi yang berpikir latihan Oruda ini hanya sekadar ajang pamer bendera atau formalitas diplomasi, Anda keliru besar. Ada keuntungan taktis dan intelijen luar biasa yang sedang diincar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Rusia. Rusia adalah raksasa militer dengan doktrin peperangan laut yang terkenal sangat agresif. Mereka adalah empunya teknologi rudal supersonik mematikan dan sistem perang electronic warfare, yang paling ditakuti oleh NATO. Di sisi lain, kapal perang kita didominasi oleh sistem sensor dan manajemen tempur berbasis teknologi barat. Pertemuan kedua teknologi berbeda kutub ini di Oruda 2026 akan memicu beberapa hal krusial. Uji radar radikal. Perwira kita akan menguji bagaimana sistem radar dan pertahanan buatan barat milik KRI Gusti Ngurah Rai merespons, mendeteksi atau berinteraksi dengan aset-aset tempur udara dan permukaan milik Rusia. Transfer ilmu peperangan elektronik.
Kru kapal kita bisa belajar langsung bagaimana menghadapi atau mengoperasikan taktik perang elektronik dalam simulasi tempur melawan armada beruang merah. Adaptasi cuaca ekstrem. Berlayar dan bertempur di perairan tropis Indonesia tentu sangat berbeda dengan mengoperasikan kapal perang di wilayah utara yang dingin dan berombak ganas. Ini adalah latihan mental tingkat tertinggi bagi prajurit kita. Melalui strategi ini, Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai spons yang menyerap ilmu dari kedua belah pihak. Dari barat kita ambil ilmunya, dari timur kita sikat teknologinya. Kesimpulannya, pelayaran 42 hari KRI Gusti Ngurah Rai menuju Vladivostok adalah pembuktian nyata bahwa Indonesia adalah pemain besar yang independen di panggung maritim global. Di saat negara-negara lain sibuk mencari aman dengan memilih kubu dan tunduk pada tekanan kekuatan adidaya, Indonesia dengan tenangnya berdiri di tengah. Kita mengirimkan kapal perang terbaik kita, menggendong rudal mematikan, membawa pasukan elite, seolah ingin menegaskan pesan ke seluruh dunia. Kami bersahabat dengan siapa saja, tetapi jangan pernah sekali-kali mencoba mendikte arah kompas kami. Langkah yang sangat berani, taktis, dan tentunya berkelas. Bagaimana analisis Anda mengenai manuver TNI, Angkatan Laut yang mengirimkan armada penuh ke Rusia, namun tampil low profile di hadapan Amerika? Tuliskan argumen cerdas Anda di kolom komentar.